Untuk bisa mendengar sabda Allah butuh ketaatan, tapi tidak akan pernah ada ketaatan kalau hati kita tegar, hati kita degil. Maka untuk bisa mendengarkan sabda Allah dan hati menjadi telinga yang baik mendengarkan sabda Allah dan menjadi lahan yang subur untuk benih sabda Allah itu bertumbuh dan berkembang, maka perlu hati yang lentur dan lembut. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Inilah ungkapan terakhir dari yang Yesus sampaikan dalam Injil yang telah kita dengar. Bersama dan berada bersama Yesus berarti kita selalu berada di samping, kita selalu berjalan bersama, dan kita berada dalam Yesus, Yesus berada dalam kita. Kalau Yesus berada dalam kita, kita dalam Yesus, pasti kita selalu berjalan bersama Yesus. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita selalu berada bersama Yesus? Jawabannya, tentu setiap kali kita mendengar sabda Allah, seperti Injil, itu adalah Yesus yang sedang bersabda. Maka kalau mau selalu berada bersama Yesus, dengar sabdanya. Yang kedua, kalau mau selalu berada bersama Yesus, makan tubuh dan darahnya. Itu berarti harus mencicipi Ekaristi. Karena ketika berbicara tentang Ekaristi, Yesus bilang apa? Barang siapa makan dagingku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Dan siapa yang minum darahku, ia memperoleh hidup yang kekal. Maka ada dua jawaban untuk kita selalu berada bersama Yesus, yaitu mendengar sabdanya, makan dan minum tubuh dan darahnya dalam Ekaristi. Nah, ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam bacaan pertama melalui kitab Nabi Yeremia. Ketika Tuhan mengajak untuk kita mendengarkan sabda Allah, hidup sesuai dengan perintah Allah. Ada sebuah kesulitan yang terjadi untuk kita mendengar sabda Allah dan mengikuti perintah Allah, yaitu hati yang degil, hati yang tegar. Dan inilah yang dimiliki oleh bangsa yang dilukiskan oleh kitab Nabi Yeremia. Bangsa yang memiliki hati yang degil dan hati yang tegar, susah untuk menerima sabda Allah, susah untuk mengikuti perintah Allah. Maka kata-kata ini sangatlah baik untuk kita maknai. Itu ketulusan itu penting. Jadi dalam bagian terakhir yang dikatakan oleh kitab Nabi Yeremia itu, ketulusan mereka sudah musnah dari mulut mereka. Ketulusan.
Ketulusan artinya taat untuk lurus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk bisa mendengar sabda Allah butuh ketaatan. Tapi tidak akan pernah ada ketaatan kalau hati kita tegar, hati kita degil. Maka untuk bisa mendengarkan sabda Allah dan hati menjadi telinga yang baik mendengarkan sabda Allah dan menjadi lahan yang subur untuk benih sabda Allah itu bertumbuh dan berkembang, maka perlu hati yang lentur dan lembut. Hati yang lentur dan lembut artinya hati yang tidak tegar, hati yang tidak gersang. Kelembutan dan kelenturan hati sangat penting karena itulah yang menciptakan ketulusan. Dan kalau kita tulus, berarti kita taat untuk lurus dan mudah untuk kita menyerap dan mendengar sabda Allah dan membuat kita juga hidup sesuai dengan perintah Allah. Nah, maka apa yang disampaikan oleh referen Mazmur baik juga untuk kita maknai. Pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati. Ini kata kunci. Pada hari ini kalau kamu mendengarkan suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Karena agar suara Tuhan itu dapat didengar dengan baik, kita perlu mendengar dengan telinga hati. Agar sabda Allah itu bertumbuh dan berkembang dengan baik, kita perlu menyiapkan lahan hati yang baik, yang humus, yang subur. Dan itu berarti butuh hati yang lembut dan lentur. Nah, contoh dari hati yang tidak lembut dan tidak luntur atau yang tegar, itu ketika dalam bacaan Injil kita menemukan di antara orang yang mendengarkan sabda Yesus dan melihat Yesus menyembuhkan dan mengusir roh jahat dari seorang yang sakit, dia malah mencurigai dan menuduh Yesus itu temannya Beelzebul. Coba bayangkan, coba. Yesus anak Allah. Yesus mengusir setan keluar dari seorang yang kerasukan setan. Masa dianggap sebagai teman Beelzebul? Yesus loh dianggap sebagai teman Beelzebul. Jadi bagaimana mungkin seorang yang mengenal dan melihat Yesus itu anak Allah dan dia mengusir setan berani mengatakan Yesus itu konco dengan Beelzebul, dia itu teman dengan Beelzebul? Maka jawaban Yesus itu sangat menarik. Kalau saya menjadi temannya Beelzebul, bagaimana saya mengusir setan? Pasti dong berteman dengan setan kan? Dan setan itu tidak mungkin diusir oleh Yesus kalau Yesus itu teman setan, kan gitu logikanya. Jadi ketika orang itu berkata bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan, malah Yesus menjawab, jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaan dapat bertahan? Jadi tidak mungkin iblis jeruk makan jeruk istilahnya. Justru karena iblis bertentangan dengan Allah, justru karena kuasa Allah ada di dalam Yesus, makanya ia berani mengusir iblis. Bagaimana dia mengusir iblis kalau itu adalah temannya? Jadi dari segi logika aja itu tidak masuk akal. Tapi yang paling penting untuk kita makna itu, kita membayangkan hati orang yang menuduh Yesus itu bersekongkol dengan Beelzebul, itu ada apa di hatinya? Jawabannya, hatinya tidak lentur dan tidak lembut. Dan sebaliknya, hatinya tegar dan gersang. Hati yang tegar dan gersang akan susah mendengar sabda Allah, akan susah menerima Yesus sebagai anak Allah, akan susah berjalan bersama Yesus. Maka kesimpulannya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita kembali ke harapan Yesus di bagian akhir Injil. Barang siapa berada bersama aku, ia berjalan bersama aku, dan barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Penting untuk kita selalu berada dan berjalan bersama Yesus, karena hanya ketika kita berada dan berjalan bersama Yesus, iblis takut untuk menyerang kita. Dan dengan kuasa Allah yang ada dalam diri Yesus, kita pun berani mengusir iblis. Sebaliknya, kalau kita tidak berjalan bersama Yesus, tidak hanya mencerai-beraikan, tapi kita bisa menjadi temannya setan, karena hanya setan bisa berteman dengan setan, dan hanya setan atau Beelzebul bisa bersekongkol dengan Beelzebul. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita kembali ke hati kita. Masa tobat masih tersisa. Perayaan Paskah sudah semakin mendekat. Kita tidak akan merayakan Paskah yang menyenangkan dan membahagiakan untuk kita selalu berjalan berada bersama Yesus kalau kita tidak menyiapkan hati yang lentur dan lembut untuk mendengar sabda Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Semoga Tuhan memberkati.